ke Ki Hajar. Setelah saya baca bukunya, kita ikut tertarik untuk membaca dan ikut mengembangkan. Bapak nanti Bapak Ibu kalau misalnya ikut guru penggerak tentang belajar bukunya Ki Hajar Dewantara yang sangat terkenal ini, Mas Wardi Suryaningrat. Nah ini yang perlu saya jelaskan bahwa di dalam Ki Hajar itu bahwa guru harus memiliki visi, visi personal. Bapak Ibu kan ditugaskan oleh negara di SMK Negeri 1 Pracikan. Nah ini baru muncul ya sekretaris saya mesti ingatkan, saya itu makanya milih itu sekretaris itu semangat. Nah ini ya, nah ini visi jelas. Nah visi guru ini harus diterapkan pada diri sendiri. Misalnya saya harus bisa berkontribusi apa di sekolah, itu yang ringan-ringan ya. 2. Membangun siswa harus diberitahu bahwa masing-masing siswa harus memiliki visi yang jelas ke depan. Imajin tentang masa depan, muridku itu mau jadi apa, mau kemana, harus ada rasa memiliki. Tanggung jawab atas perilaku murid kita awasi dengan menerapkan sanksi dan konsekuensi. Jadi mantau, nanti contohnya saya putarkan ini karena pelanggar. Terus, nah ini yang ideal itu posisi kontrol manager, mempertanggungjawabkan perilaku, mendukung murid agar menemukan solusi dan permasalahan, tidak nyalahkan. Maka setelah diskriminasi ini, Bapak Ibu harus berusaha ke kontrol manager.
sekolah itu sangat dinamis sekali sejak pandemi, sehingga informasi-informasi baru dan teknik-teknik baru itu didistribusikan ke semua guru agar semua siswa terlayani ya semenjak Merdeka Belajar, yang ruhnya intinya yaitu pada tanggal 13. Mengenai perbedaan siswa, itu memang guru sudah diwajibkan untuk pakai asesmen diagnostik ya, pada awal pembelajaran. Nah, asesmen diagnostik inilah sebagai dasar acuan kita dalam pembelajaran diferensiasi. Nah ini Bapak Ibu guru, jadi alurnya begitu. Jadi asesmen diagnostik itu wajib hukumnya dilakukan pada awal pembelajaran. Permasalahannya adalah instrumen apa yang harus kita gunakan, instrumen yang apa yang harus kita pakai agar validitasnya cukup tinggi untuk menilai bahwa anak itu memang hurufnya A atau memang hurufnya B. Nah, kelengkapan instrumen ini sementara karena kinerja kurikulumnya masih baru, belum tersedia dengan mapan. Ada sih di beberapa sekolah memang sudah dijelaskan. Dan kaitannya dengan tadi bahwa hukuman tidak mesti senang, nah itu memang betul gitu. Jadi memang kalau lari itu berarti yang lari. Makanya database asesmen diagnostik itu harus kita pegang sejak awal di kelas itu. Bisa kerjasama dengan BK ya, bisa kerjasama dengan wali kelas. Tapi yang jelas bahwa pendidikan di Indonesia itu tidak menghendaki kalimat hukuman, walaupun gerakannya sama dengan hukuman. Nah itu ya. Jadi harus pakai konsekuensi. Misalnya pada saat olahraga, anak-anak tidak pakai kaos olahraga, maka disuruh lari ke lapangan, itu konsekuensi. Karena bukan hukuman, karena kedekatan dengan kegiatan olahraga. Mestinya kalau yang tadi misalnya pembelajaran, ya berarti dia tinggal di kelas selama istirahat tidak boleh keluar. Nah itu tidak boleh keluar, itu konsekuensi. Nah itu dibangun di keyakinan kelas. Itu Bapak Ibu. Nah kalau memang tadi kebetulan cocok, seneng itu ya, kalau kayak Pak J lari keliling, bahkan yang tidak seneng pelajarannya kamu di luar nyapu, mending nyapu itu daripada ikut pelajaran. Atau disuruh nulis sholawat 1000 kali ya itu, makanya kan mending dia lari. Hanya itu kesenangan, tapi itu masuk dalam nah itu yang kena undang-undang. Nah, kaitannya ke sana. Makanya guru itu dipelajari bagaimana kalau istilahnya ya menghukum lah ya. Konsekuensi itu ya hampir sama dengan hukuman, mirip-mirip lah itu. Cuma ditulis konsekuensi ya, lebih halus yang sesuai. Maksudnya kalau misalnya tidak mengerjakan tugas ya dia mengerjakan tugas konsekuensi, atau sesuai kesepakatan kelas dibangun dulu. Apa kamu kalau terlambat masuk, apa saya nyapu Pak, konsekuensinya nyapu koridor, dan tulis ya itu konsekuensinya yang sudah kita sepakati duluan. Nah, berarti ada yang tanya peraturan sekolah dengan keyakinan kelas apa bedanya? Hampir sama, karena itu sama-sama. Berarti kalau peraturan sekolah kan ditandatangani komite, ada perlindungannya dan ada payung hukumnya. Mungkin itu aja bisa ditambahin. Pak Syam silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada sumber yang hebat. Makasih Pak. Belum. Yang pertama saya menanggapi
sebelum Pak Joko menyampaikan materi ini ya, anak-anak yang melanggar dipanggil ke depan, suruh menulis sendiri atau temannya salah satu contoh rambutnya yang masih panjang. Nah, kamu terserah kamu sendiri kapan yang mau cukur, terserah 1 tahun lagi atau gimana caranya. Pokoknya saya minta sekarang kamu janji atau menulis kapan siapnya untuk merapikan rambutnya. Ternyata anak-anak itu dalam 1 minggu itu selesai. Ada yang ragu, loh kok ragu? Kenapa? Takutnya dia belajar. Memang sudah tidak bisa dipaksakan anak-anak itu, ya, siswa kita. Kalau saya di SMK Telogosari Kapansari itu agak sama. Anak-anak itu Pak, nggak usah di pembelajaran ini, nggak akan mungkin. Kita suruh campur ini, nanam apa. Yang penting anak-anak itu masa depan sudah punya gambaran apa yang dia akan lakukan. Itu sementara dari saya. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa menambahkan. Seperti ngomongnya Presiden Amerika, jiktis untuk menghancurkan peradaban. Jadi 3 kunci untuk menghancurkan peradaban manusia. 1 itu adalah wanita, termasuk di sini adalah istri. Baik, kalau itu sudah tidak pas, itu peradaban semuanya rusak. 2, guru. Kalau sudah tidak ada yang menghormati guru, guru tidak dijadikan sebagai panutan, itu sudah rusak. Ya. Nah, itu salah satunya. Dan terima kasih sudah diingatkan oleh Pak Syed tadi. Dan mungkin Pak Abdul bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak mengikuti dari awal. Terus ditanya ya, mungkin untuk seorang guru itu mungkin ada namanya perjanjian kelas atau kesepakatan kelas di awal pelajaran. Misalnya tadi datang terlambat seperti itu ya. Nah, itu tapi saya kesepakatannya datang terlambat 3 kali misalkan seperti itu, sudah tidak boleh masuk lagi. Nah, kesepakatannya seperti itu. Tapi pada kenyataannya itu anak itu sering terlambat gitu. Nah, itu bagaimana solusinya? Apakah kita sesuai dengan kesepakatan atau kita istilahnya memberi peluang apa sih, memberi toleransi lagi. Sedangkan kalau kita memberi toleransi itu akan berdampak, mungkin teman-temannya bisa akan seperti itu, oh ini bu guru ini nggak tegas gitu. Tapi kalau kita tegas ini di lapang ya, kalau kita tegas misalnya tidak boleh anak itu, kalau di sini kan memang terkadang ada anak yang motivasi belajarnya kurang dan dukungan orang tuanya juga kurang, jadi anak itu tambah nggak masuk seperti itu. Gimana kira-kira? Ya, terima kasih. Jadi begini Bapak Ibu, memang saya pertama ikut CGP itu memang ada keraguan ilmu apa sih yang kami berikan. Ternyata setelah nyampe saya modul 2 dan modul 3 dan melewati Ki Hajar Dewantara, ya Mas Wardi Suryani, ternyata saya itu semakin tertarik memang. Bukan karena program guru penggerak untuk macak tertarik, bukan. Ya, bukan saya seperti itu. Ternyata keyakinan kelas yang diajarkan oleh guru penggerak itu penting. Coba Bapak Ibu mulai besok, terus anak-anak disuruh membuat keyakinan kelas dulu. Ayo dengan nada positif, bahasa positif, keyakinan kelas ini apa yang kamu inginkan, masing-masing dikasih yang positif. Bapak Ibu kalau bingung contohkan, tidak boleh terlambat, tulis, nanti ditempel, terus ditulis jadi satu, ditanda tangan semua oleh yang hadir waktu itu. Nah, kalau ada pelanggaran, terus itu dibacakan tiap hari sebelum pelajaran dimulai, boleh keyakinan kelas kita satu, itu terus dibaca. Nah, coba kalau Burani tadi kan kasusnya belum ada keyakinan kelas yang dibentuk, bahkan nanti di sini akan kita coba keyakinan kelas. Beda Bu, beda. Kalau kesepakatan itu kan mungkin dari jenengan. Enggak, sama-sama. Oh iya. Biasanya kan kalau
anak-anak disuruh nulis satu persatu. Kalau kesepakatan itu kadang ada yang diam, yang tidak bersuara, tidak menyampaikan suaranya. Tapi kalau ditulis, ditempel nanti, coba kita ikuti perubahannya. Sungguhan nanti saya kalau memang tidak berubah, saya protes. Gitu. Keyakinan kelas setiap pagi tulis di post-it, tempel. Terus setelah itu dibukukan, diketik. Nah, ini tanda tangan. Ya, tidak boleh datang terlambat. Kamu sendiri yang nulis. Tidak boleh lagi menghargai guru, menghargai teman. Ada pembelajaran selalu diam. Itu. Nah, dari situ nanti kita mengarah ke keyakinan sekolah. Gurunya yang kita kasih. Tidak boleh datang terlambat. Gosok. Nggak ditempel ya. Misal ini ya, kan, ya. Terus rapat selalu datang tepat waktu, pembelajaran kelas tidak kosong. Itu kan kesepakatan sekolah. Ya nanti ada bapak kepala sekolah yang membimbing di sini. Mungkin besok atau kapan kalau ada rapat kita nanti dibuat keyakinan sekolah. Dan itu ditempel, ditaruh di ruang guru, taruh di mana-mana. Begitu ya berarti. Kalau memang nanti tetap ngeyel, itu pertanyaannya sama dengan saya. Berarti kecerdasannya sama lah saya dengan. Saya waktu itu tanya bagaimana kalau yang sudah menulis keyakinan kelas, kalau berarti tadi kan kesepakatan, tapi tetap anak tersebut tetap melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, itu yang disepakati. Jawabnya pengajar bukan apa? Fasilitator tetap dipanggil pakai pendekatan restitusi segitiga tadi. Nah, nanti dia akan bicara. Nah, kalau kita sudah tahu anak itu berbicara permasalahannya, berarti tahu solusinya. Kalau memang males sekolah, ya males lagi. Se-Indonesia yang males dari anak-anak yang jumlahnya 2 juta, yang 1.900.000 itu males semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dipimpin
pembelajaran yang menyebabkan kondisi belajar menjadi lebih menyenangkan. Dan tentunya ilmu yang Bapak Joko sampaikan menjadi ilmu bermanfaat bagi kami. Semoga ilmu yang diberikan menjadi bekal bagi kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ditandatangani. Mengerjakan tugas tidak terlambat sama sholatnya lebih giat, betul. Mengerjakan tugas sama sholat tidak tidur saat jam pelajaran. Ini yang membuat. Terus saling menghargai, betul ya?